sendiri sama teman-teman yang seorang barista itu pengen ngubah stigma masyarakat di sini kalau barista itu bukan cuma ngaduk kopi di belakang bar kayak gitu. Iya. Barista ini ada jenjang karirnya loh kayak gitu ke depannya. Awalnya sih dilema bikin SCE gitu. Karena kan susah, banyak kepala kita gabungin, beda visi misi juga. Ya, terus ya landasan kokohnya emang pengen ngedukasi kopi gitu buat para teman-teman di sini. Itu aja. Apa yang dilakuin dari awal yang pengen dari awal juga yang niatnya ya harus konsisten. Dan itu pun jangan belajar dari teorinya aja, tapi dari segi lapangan juga kayak gitu. Halo Jameders, selamat datang kembali di podcast Inspiratif Talk Janitra Media. Hari ini kita bakal ngobrol santai tapi berbobot. Beliau merupakan salah satu inisiator komunitas yang unik banget. Komunitas ini yang isinya pecinta kopi, barista, sampai pelaku bisnis kafe. Namanya SCE. Di sini kopi bukan hanya sekedar soal minum kopi, tapi udah jadi media belajar, berbagi, bahkan peluang bisnis. Yuk kita kenalan langsung sama narasumber kita hari ini dan bongkar-bongkar bareng rahasia sebenarnya SCE ini komunitas kayak apa sih dan kenapa kopi bisa sedalam ini maknanya. Oke, langsung saja kita sambut bersama Mas Yusril. Ya, halo Mbak. Mas Yusril. Ya. Gimana nih kabarnya Mas Yusril? Baik. Wah, luar biasa. Mungkin boleh sapa nih Jameders yang Hai ada di rumah. Jameders, saya Yusril, inisiator SCE. Salam hangat dari kami semua. Wah, luar biasa, salam hangat dari Mas Yusril. Oke, kalau boleh tahu nih Mas Yusril, SCE ini singkatan dari apa sih Mas Yusril? SCE itu sendiri singkatannya dari Sumeneb Coffee Enthusiast. Sumeneb Coffee Enthusiast. Kenapa sih bisa kepikiran buat membentuk komunitas itu? Awalnya sih dari keluh kesah. Saya sendiri kan seorang barista nih. Iya. Nah, awal keluh kesahnya ini kita nggak punya wadah buat sharing-sharing sama para barista di Sumeneb kayak gitu. Nah, terus ada teman-teman juga pengennya sih buat wadah kayak gitu, wadah komunitas. Nah, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, kita realisasikan ya, benar. Oke. Betul. Terus awalnya sih cuma barista doang nih, barista doang. Tapi lama kelamaan penikmat kopi sampai ke owner bisnis, coffee shop itu kita rangkul semua. Gitu. Karena saya sendiri sama teman-teman yang seorang barista itu pengen ngubah stigma masyarakat di sini kalau barista itu bukan cuma ngaduk kopi di belakang bar kayak gitu. Barista ini ada jenjang karirnya loh kayak gitu ke depannya. Ya gitu doang sih. Oke, kalau boleh tahu sampai saat ini komunitasnya sudah ada berapa orang nih anggotanya Mas? 30-an. 30-an, wah lumayan banyak ya Mas ya. Sejak kapan berdiri komunitas SCE ini Mas? Tahun kemarin di bulan Juni. Bulan Juni ya? Bulan Juni. Wah luar biasa, sudah mau setahun, anggotanya sudah 30 ya. Bahkan mungkin dalam waktu dekat pasti akan bertambah tentunya. Karena akan banyak barista-barista lain dan juga pemilik kafe, pemilik bisnis lain ya. Karena memang tidak hanya didominasi sama barista katanya Mas. Betul. Ya. Selain itu terdiri dari apa saja nih Mas yang ada di komunitas tersebut? Ya, terdiri dari penikmat kopi yang notabene dia bukan seorang barista, bukan seorang owner, nggak punya usaha, tapi dia cuma ya ngopi, penikmat kopi. Kita rangkul juga sampai barista, terus owner juga ada kayak gitu. Ya intinya yang antusias sama kopi lah kayak gitu. Iya. Sejauh ini apa yang membuat teman-teman SCE sendiri bisa membentuk komunitas ini? Jadi pasti ada landasan kokoh kan Mas yang sebelum terbentuknya komunitas ini. Landasan kokohnya ya awalnya sih dilema bikin SCE gitu. Karena kan susah, banyak kepala kita gabungin, beda visi misi juga. Ya terus
Ya, landasan pokoknya emang pengen ngedukasi kopi gitu buat para teman-teman di sini. Itu sih. Luar biasa sekali ya. Jadi kopi ini sekarang bukan cuma sekedar kopi doang, tapi Benar. juga banyak Iya. ini ya peran edukasi yang memang harus disampaikan kepada anak muda, terutama Gen Z ya Mas Kali ya. Gen Z. Oke. Pernah nggak sih Mas ada perbedaan pandangan antara anggota dan juga beberapa kelompok lainnya? Nah, misalnya nih yang satu fokus bisnis dan yang satu juga lebih ke baristanya ataupun ke beberapa hal lain. Nah, pastinya itu gimana nih Mas cara mengatasinya ketika sudah ada beberapa tujuan yang berbeda? Kita kan punya tiap bulan itu ada kegiatan pertemuan kayak gitu. Pertemuan rutin. Pertemuan rutin namanya ngopi bareng kayak gitu. Siap. Nah, itu kita bedain jadi 2 session. Iya. Session yang pertama forum resmi buat barista edukasi kopi itu. Buat baristanya, buat penikmatnya juga segala macam. Kita edukasi kopi entah maupun teori maupun praktek. Terus habis forum resmi nih session pertama, lanjut ke session kedua ngobrol santai. Nah baru ini ngobrol sama para owner tentang bisnis gitu. Jadi emang dibedain kayak gitu. Dan itu pun kalau ada 2 session kayak gitu Mbak, yang owner nih pasti kan menyimak nih gimana caranya edukasi kopi sama prakteknya juga kayak gitu. Ikut di session pertama. Terus yang barista ini yang session pertama ngikut juga di session kedua ngobrol santai sama owner-owner biar tahu nih bisnis cafe ini kopi gimana kayak gitu. Jadi saling belajar lah di sini. Iya, luar biasa ya. Kira-kira sejauh ini selain pertemuan rutin ada nggak Mas kayak event-event lain yang memang sengaja diadakan oleh komunitas ini? Untuk yang kemarin itu Fun Brew yang kita adakan di beberapa kegiatan itu sampai 3 kali dalam 3 bulan itu 1 kali kan sampai 3 kali Fun Brew. Terus kita pernah juga Fun Brew ini kayak gimana Mas? Fun Brew ini kayak kita menyeduh kopi V60 kayak gitu. Tapi kita fun-funan aja sama kayak barista, owner, penikmat itu pun ikut kita. Gitu. Jadi pesertanya tidak hanya sekedar komunitas itu sendiri, tapi memang dibuka untuk umum ya Mas? Iya, untuk umum juga. Nah, kan di SCI ini anggotanya sangat beragam nih Mas. Ada yang udah punya usaha, ada yang baru mau mulai, bahkan masih belum nih ya. Cuma ada yang masih niatan ya. Nah, ada nih nggak yang benar-benar dari nol terus berkembang bareng komunitas ini? Ada sih, tapi dia dari penikmat jadi home brewer, kayak ya cuma beli peralatan kopi, terus nyeduh sendiri di rumah, terus ada yang produksi kayak kopi susu botolan kayak gitu, ada juga. Nah, nilai apa sih yang coba kalian jaga bareng di komunitas ini agar nantinya kedepannya tentunya orang-orang sekitar kalian, komunitas itu sendiri lebih teredukasi dan juga mendapatkan support system atau justru jadi tempat ngobrol yang produktif antar sesama? Intinya sih yang pertama silaturahmi ya. Iya, silaturahmi buat para teman-teman kan, soalnya jarang ngumpul dalam satu kafe kayak gitu. Terus kita biasanya ada rencana kayak bikin event kayak gitu. Jadi itu kayak pengen ningkatin value-nya teman-teman, maupun dari baristanya maupun dari penikmat. Bisa jadi dia kan jadi barista kayak gitu, yang profesional kayak gitu. Jadi kalau yang owner itu kan bisa kayak brandnya dia masuk di event itu. Iya. Jadi sambil lalu kita belajar bareng, berproses bareng, sambil lalu promosi produk masing-masing ya. Jadi sama-sama didapat ya. Pasti dari perkumpulan ini pasti ada benefitnya Mas ya. Wah, luar biasa nih ya, anak muda sekarang patut diacungi jempol ya kalau soal kreativitas. Oke, buat orang baru nih Mas yang baru mau gabung ke SCI ini, komunitas ini, biasanya langsung nyambung gitu aja atau perlu ada adaptasi dulu, atau cara bergabungnya seperti apa? Apakah ada
syaratnya? Apakah ada administrasinya kayak gitu, Mas? Di sini kita kan bukan komunitas resmi ya. Iya. Cuma sharing-sharing doang. Jadi yang baru bergabung kita rangkul. Ya pastinya sih dari yang orang itu pasti adaptasi dulu. Iya. Adaptasi dulu gimana nih ini edukasinya kayak gitu. Kadang yang mereka yang masih bergabung itu kayak sharingnya bukan semuanya, kayak satu orang dulu gitu. Iya. Sharing sama satu orang dulu yang lebih kenal gitu. Habis itu lama-kelamaan ya jadi nimbrung juga kayak gitu sharingnya. Iya. Kalau ini saya menarik banget nih, SCE ini menurut saya. Kalau sejauh ini nih Mas, kalau diingat-ingat lagi perjalanannya SCE dari awal terbentuk sampai dengan hari ini, apa sih yang paling bikin teman-teman SCE ini bersyukur udah bangun komunitas ini? Untuk teman-teman SCE yang bersyukur ketika ada event, ada event maupun di luar Sumeneb kayak gitu, kayak lomba-lomba gitu, kita ramai-ramai ikut, tapi tidak mengatasnamakan dari kafe masing-masing barista, tapi dari SCE itu sendiri. Terus terutama ya kembali lagi silaturahmi emang kayak gitu. Emang kapan lagi sih kita ngumpul kayak gitu, kan barista kan ya shift kerja, owner pun juga kayak gitu itu. Iya. Nah, lalu kedepannya nih Mas, mimpi apa atau target apa yang ingin dicapai SCE sendiri? Apakah ada rencana untuk memperluas kegiatan ataupun kolaborasi dengan beberapa media partner seperti komunitas lain ataupun ada intervensi dari kalangan pemerintah atau apa mungkin nanti kedepannya seperti apa, Mas? Kalau kemarin kita collab sama Surya Nusantara. Gitu. Diajak collab cooking clinic itu, jadi kita edukasi kopi buat masyarakat umum yang tentang kopi sama prakteknya, dan di situ pun banyak masyarakat itu ya menanyakan hal-hal tentang kopi yang mereka belum ketahui gitu. Terus untuk buat kedepannya pengennya sih teman-teman pengen ngadain event besar, tapi kayak ya lomba itu, lomba kopi terutama sama talkshow, workshop gitu. Pengennya sih gitu. Iya. Nah, kalau ini Mas, untuk anggota komunitasnya itu biasanya didominasi oleh Gen Z atau Gen milenial nih Mas? 50-50 sih. Ada yang Gen Z, ada yang milenial juga. Tentunya tantangan yang dihadapi dari dua generasi yang berbeda ini pasti beda-beda ya Mas. Kalau boleh tahu nih tantangan yang dihadapi dari gen milenial dulu apa nih Mas biasanya tantangan? Kalau gen milenial itu ya pasti punya visi misi masing-masing gitu. Kalau milenial itu sih. Kalau Gen Z ya ngikut-ngikut aja, yang penting kayak ya ngumpul gitu. Ya tantangannya pasti kebanyakan yang lebih berat di milenialnya. Gimana nih Mas? Apa karena Mas Yustil sendiri Gen Z jadi merasa tantangannya ada di gen milenial apa gimana Mas? Kayak ada yang misal nih yang tantangannya saya ini Gen Z kayak gitu, kayak nyuruh yang milenial kayak nggak enak kayak gitu. Tapi kan gimana lagi nih, kita harus arahin ke satu visi misi kayak gitu. Tapi ya itu sih yang suka sih tantangan-tantangan itu. Iya. Sebaliknya kalau gen milenial sendiri tantangannya seperti apa Mas? Itu kan dari Gen Z kan, rasa sungkan itu kan antara komunikasi kali ya ke gen milenial. Kalau dari gen milenialnya sendiri? Kalau gen milenialnya sendiri itu pasti ke Gen Z-nya itu visi misi kayak gitu. Kadang ya gini, tapi Gen Z-nya kan kurang kayak gitu. Tapi ya bagaimanapun Gen Z itu harus ngikutin gimana cara pola pikirnya milenial gitu. Soalnya kan milenial pasti yang lebih berpengalaman maupun di lapangan materi pun kayak gitu. Iya. Tapi juga peran Gen Z juga tidak kalah penting ya Mas ya di situ karena memang Gen Z biasanya yang benar-benar kalau saat ini Gen Z benar-benar bisa
baca keadaan, mencium situasi bahkan. Jadi kita juga gak bisa melupakan peran Gen Z meskipun dari segi usia ataupun dari segi pengalaman lebih banyak milenial ya. Nah, kira-kira nih Mas, kalau komunitas yang anggotanya Gen Z ini, yang dominan Gen Z, banyak tuntutan nggak Mas dari Gen Z sendiri kan? Maksudnya Gen Z ini banyak mau dikenal sebagai generasi yang penasaran banget, terus semangatnya berkobar. Iya, gitu. Semangatnya berkobar. Gini dikit-dikit mau speak up, apalah segala macam. Iya. Ya kita dipersilahkan. Ya untuk milenialnya itu ya mempersilahkan juga Gen Z gimana. Soalnya kan semangatnya kan sangat berkobar kayak gitu. Misal kalau Gen Z itu kebanyakan kalau ada lomba nih, wah semangatnya itu kayak gitu. Aku yang itu yang suka kalau Gen Z gitu. Kalau milenial kan ya kita cuma ngedampingin, ngarahin gimana caranya yang benar kayak gitu. Ya gitu aja sih kalau Gen Z itu. Iya. Kalau ini Mas, kalau semisal kayak ada event ya kayak anggaplah pertemuan rutin kan pasti ada beberapa edukasi nih ya. Itu emang mendatangkan mentor khusus atau memang dari teman-teman komunitas sendiri yang memberikan berbagi pengalaman ke sesama? Teman-teman sendiri sih, nggak pernah ngundang mentor dari manapun gitu. Jadi kita sharing-sharing, teman yang punya ilmu monggo kita sharing aja gitu, kita sama-sama belajar, saling tukar ilmu lah intinya. Iya. Nah, ini bagian paling seru di Mas, fase dimana komunitas udah mulai berdampak nih ya terhadap sesama dan aktif nih ya, aktif banget bahkan ya. Iya. Sekarang aktivitas atau program apa sih yang udah jalan bareng SCE selain pertemuan rutin dan juga lomba ya barusan ya? Yang lomba itu. Kemarin itu yang collab sama Surya Nusantara kayak gitu. Terus pengen sih kayak program kayak workshop sama talk show gitu rencananya, pengennya. Ngomong-ngomong soal kopi nih Mas, nah seberapa besar sih peluang bisnis kopi menurut teman-teman SCE sendiri? Banyak sih peluang bisnisnya kalau kopi, dari bahan setengah jadi sampai jadi itu pun bisa dibuat bisnis gitu. Iya. Kan sekarang banyak nih Mas, kayak coffee shop juga di mana-mana. Pasti kan ada banyak sekali persaingan dan benturan-benturan bisnis nih ya. Gimana nih sejauh ini teman-teman komunitas menyikapi semua itu? Menyikapinya itu kita ya jalannya aja. Kita nggak repot-repot mikirin ya, misal ada kafe baru nih kayak gini, ya kita ada pasarnya sendiri. Ada pasarnya sendiri, nggak usah bingung-bingung. Ya yang penting kita harus kreasi baru lagi mungkin untuk tempatnya gitu, untuk menu minumannya, makanannya. Tetap menjual kreativitas dan kualitas tetap ya Mas ya. Iya, luar biasa. Nah, sejauh ini nih Mas, menurut Mas Yusril, kenapa sekarang kopi itu bisa naik daun banget kan? Padahal kan kalau dipikir-pikir ya, sekarang kan banyak minuman-minuman yang kekinian, katakanlah minuman yang kebarat-baratan ataupun varian rasa yang macam-macam lah sekarang unik-unik, bahkan sangat enak sekali di lidah daripada kopi yang memang identik dengan pahit ataupun ya rasanya begitu-begitu saja. Kenapa sih sejauh ini bisa naik daun kopi sendiri? Ya karena kemungkinan tren sama lifestyle sih kayak gitu. Terus emang kopi sekarang banget itu sangat konsumtif, sangat konsumtif. Apa-apa kita butuh kopi kayak gitu. Jadi kayak minuman yang lainnya hanya kayak sampingan aja kayak gitu. Iya. Bahkan kalau tidak harus orang generasi milenial ya, generasi Gen Z aja kalau ke coffee shop itu pasti ada cari kopi kopi tubruk ataupun kopi yang macam-macam. Iya, karena menurut saya di awal itu memang lebih kayak, kok bisa ya Gen Z juga pencinta kopi, tapi kalau sekarang malah lumrah banget ya. Malah lumrah. Meskipun itu laki-laki ataupun perempuan, sepertinya kopi ini memang menjadi minuman favorit sekarang ya Mas ya. Minuman favorit. Dari sejak barista itu banyak yang Gen Z. Iya. Dari sejak itu semua Gen Z suka minum kopi jadinya. Iya. Apa karena ada bumbu-bumbu dari barista Gen Z kali ya? Mungkin juga bisa. Padahal ya Mas ya,
banyak yang bilang kopi itu mahal, bahan dasar kopi itu mahal kan ya. Tapi kok bisnis kopi justru makin rame? Dah, menurut komunitas SCE sendiri kenapa sih bisa seperti itu? Itu sih hal yang wajar, kayak misal nih gini Mbak, beras nih naik, masa kita nggak mau makan beras, nggak mau makan nasi juga kayak gitu. Pasti kalau semakin bahan naik ya coffee shop makin banyak kayak gitu. Iya, betul. Makin banyak. Apalagi sekarang kopi itu udah kayak makanan pokok ya. Iya. Serasa kayak nasi ya, Kayak bagi nasi, orang-orang kayak nasi. setiap hari. Sangat konsumtif ngopi. banget kayak gitu. Iya. Dan terakhir nih Mas, boleh nih buat generasi muda, ini tidak mengkhusus ke Gen Z saja, tapi juga gen milenial dan juga bisa gen old yang yang sudah masuk ke usia senja ya, bisa dibilang seperti itu. Buat generasi yang suka kopi tapi ngerasa belum cukup, pantas buat gabung ke komunitas, apa sih pesan dari teman-teman SCE ini? Jangan merasa apa ya, misal nih nggak tahu kopi, kayak merasa oh nggak pantas nih ya. Kita rangkul semua kayak gitu. Jadi kita yang dibutuhin itu kan silaturahmi pertama, terus ya edukasi kopi. Mungkin dia mau sharing-sharing kenapa sih habis minum kopi ini kita sakit lambung kayak gitu. Iya. Karena kan ada faktor-faktor yang sangat banyak kayak gitu juga. Iya, luar biasa sekali nih. Nih, at last but not least, boleh nih ke Jameders yang ada di rumah, satu pesan nih Mas, dari Mas Yusril, selaku salah satu founder dari SCE ya. Gimana sih, apa? Mungkin boleh diceritakan bagi Jameders yang ada di rumah, perjalanan singkat saja yang bisa memotivasi bagi mereka yang baru memulai ataupun bahkan masih ada di pikiran dan bahkan ada yang sudah berjalan, agar mereka tetap semangat dan bisa terus mengembangkan usaha kopinya. Kalau dari aku sih pesannya konsisten aja. Apa yang dilakuin dari awal, yang pengen dari awal juga, yang niatnya ya harus konsisten. Dan itu pun jangan belajar dari teorinya aja, tapi dari segi lapangan juga kayak gitu. Itu aja. Ya, wah luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mas Yusril telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di Janetra Media, tentunya bisa menjadi narasumber kita yang luar biasa pada kesempatan kali ini dan sudah memberikan ilmu serta pengalamannya kepada kita semua, sehingga teman-teman bisa tahu nih gimana tips dan trik serta naik turunnya usaha kopi di Sumeneb, tentunya seperti itu. Dan dapat kita simpulkan bahwa segala sesuatu yang berupa bisnis ataupun apapun itu memang harus dilakukan secara konsisten agar hasilnya pun juga maksimal. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mas Yusril dan semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang lain, tentunya di kesempatan yang lebih luar biasa sama pencinta kopi kali ya. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment video ini. Sampai jumpa di podcast Jamet episode selanjutnya. Janetra Media, informasi yang menginspirasi.